Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, saya Alzio Rizky Akbar dari kelas 02 SMJP 040 dari ruangan 363. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Non-Bank pada PT Buana Finance Tbk dengan periode 2022 sampai 2023 menggunakan metode Risk Based Bank Rating atau disingkat RBBR dan menggunakan metode RGEC atau kepanjangannya Risk Profile, yang kedua Good Corporate Governance, yang ketiga Earnings, dan yang terakhir Capital. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa PT Buana Finance itu merupakan lembaga keuangan non-bank yang berfokus pada pembiayaan konsumen, leasing, dan anjak piutang. Berbeda dengan lembaga keuangan bank yang berfokus pada tabungan, giro, dan lain-lain. Nah, dengan lembaga keuangan non-bank ini kita harus menjelaskan sebagai perusahaan pembiayaan, kita harus mengetahui kondisi kesehatan perusahaan tersebut melalui yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, sekarang kita akan masuk kepada risk profile atau bisa mengukur menggunakan aspek NPF, yaitu non performing financing. Dan dengan rumusnya itu piutang bermasalah dibagi total pembiayaan dikalikan 100%. Dan sini saya sudah ada data bahwa NPF-nya itu kisaran 0,67% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 menaik jadi 0,72%. Nah, itu di analisisnya itu termasuk dalam kondisi sehat ya teman-teman. Selanjutnya pada masuk ke Good Corporate Governance. Nah, Good Corporate Governance itu yaitu menilai dari segi aspek si perusahaan tersebut. Ya, Good Corporate Governance itu dimana PT Buana Finance Tbk sudah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang sudah terdata oleh OJK dan telah dinilai sangat baik oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya kita akan masuk kepada earnings. Nah, kepada earnings ini diukur menggunakan ROA, ROE, dan NPM. Apa sih ROA? ROA itu Return on Asset, dan ROE itu Return on Equity, dan NPM itu Net Profit Margin. Mari kita akan analisis cara penghitungan rumusnya. Yang pertama ada ROA. Rumus ROA adalah laba bersih tahun berjalan dibagi total aset dikalikan 100%. Dan rumus ROE, Return on Equity, yaitu laba bersih tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas dikalikan 100%. Dan untuk rumus NPM, Net Profit Margin, yaitu laba bersih tahun berjalan dibagi total pendapatan. Nah, hasil analisis di makalah saya bahwa ROA-nya mendapatkan 2,13% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 menurun yaitu 2,02%. Selanjutnya pada perhitungan ROE pada tahun 2022 yaitu 6,63%, dan yang tahun 2023 naik jadi 7,13%. Yang dimana itu meningkat ya teman-teman. Selanjutnya ada NPM, dimana perhitungan saya 2022 itu jatuh pada 14,58%, dan pada tahun 2023 itu sebenarnya menurun, tapi di angka nggak terlalu menurun banget, terlalu kecil lah ibaratnya, jadi masih di kisaran 11%-an. Nah, selanjutnya pada masuk terakhir yaitu kapital. Ya, kapital ini kita diukur menggunakan dua aspek. Yang pertama DER, yang ketiga gearing ratio. Apa sih DER? DER itu debt to equity. Nah, dengan rumus ini pertama, DER itu rumusnya liabilitas dibagi ekuitas. Dan untuk rumus
gearing ratio itu total pinjaman dibagi total ekuitas. Dan dari makalah saya ini saya dapat untuk menghitung GER pada tahun 2022 sebanyak 2,52 kali dan GER pada tahun 2023 sebanyak 3,15 kali, yang dimana itu meningkat ya teman-teman. Selanjutnya gearing ratio Regenersio pada tahun 2022 itu 3,44 kali dan pada tahun 2023 menurun 3,04 kali. Ya, itu adalah analisis tingkat kesehatan keuangan pada PT Buana Finance Tbk periode 2022 sampai 2023. Akan saya beri kesimpulan bahwa di risk profile itu kondisinya sehat dan di good corporate governance itu kondisinya baik dan earnings itu kondisinya sehat dan terakhir kapital kondisinya sehat. Sebagai saran untuk PT Buana Finance selalu menjaga kualitas pembiayaannya dan meningkatkan efisiensi untuk mendapatkan pendapatan dan laba bersih yang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.